Kalau kita bicara soal Donald Trump ya, pasti gak jauh dari kontroversial. Tapi kali ini agak unik sekali Donald Trump. Kenapa? Karena pada saat kunjungan dari Presiden Afrika Selatan ke Gedung Putih, Donald Trump tiba-tiba menuduh ada genosid terhadap petani kulit putih yang ada di Afrika Selatan. Bayangin, ada tamu nih, bukannya malah disambut dengan baik, malah dituduh melakukan genosid terhadap petani. Kedengarannya sangat serius banget ya, karena tuduhan ini langsung diangkat oleh pemimpin negara. Tapi tunggu dulu, kita harus gali lebih dalam. Apakah ini tuduhan yang berdasarkan data, atau cuma strategi politik belaka yang dilakukan oleh Donald Trump saja? Ketika saya bangun tidur tadi ya, saya buka Instagram terus mendengarkan berita bahwasanya ada pemimpin negara yang sedang ada tamu kenegaraan ke tempatnya. Bukannya malah disambut, malah orang itu dituduh melakukan genosid. Tanpa disebutkan nama, saya tuh dipikiran, wah ini Donald Trump pasti. Siapa lagi yang pemimpin negara yang kontroversial ini? Makanya saya langsung cap, wah ini Donald Trump pasti. Karena sangat unik sekali ya. Coba bayangin situasinya. Donald Trump lagi duduk bareng Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, di Gedung Putih. Bukannya diskusi soal perdagangan atau kerjasama internasional. Donald Trump malah menunjukin video dan artikel yang katanya bukti kalau petani kulit putih itu dibantai di sana. Dan narasi yang dibawa oleh Donald Trump ini seakan-akan ya, pemerintah Afrika Selatan itu membiarkan atau bahkan mendorong pengambil alihan tanahan dan pembunuhan terhadap orang kulit putih. Kedengarannya kayak film dystopia. Tapi faktanya ya, sebagian besar narasi itu datang dari teori konspirasi sayap kanan, jauh di Amerika dan di Eropa. Bagi yang masih gak tahu ya, istilah dari kulit putih dan kulit hitam. Kulit putih itu merupakan istilah yang sering merujuk kepada orang-orang yang memiliki kulit putih. Tentu ini berasal dari kayak Eropa dan negara-negara barat lainnya, seperti kayak Australia dan Amerika Utara. Nah, sedangkan kulit hitam, ini biasanya istilah yang sering merujuk pada orang yang memiliki ya kulit hitam, kayak gelap-gelap gitu. Ya, kalau negaranya ini biasanya berasal dari kayak Afrika dan Amerika Selatan. Itu biasanya merujuk ke sana. Itu merupakan istilah dari kulit putih dan kulit hitam agar kalian paham lah bagi yang masih gak tahu ya. Nah, kembali ke pembahasannya. Kalau kita lihat ya dari kacamata politik dalam negeri Amerika Serikat, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Donald Trump memang sering memainkan isu rasial buat memancing simpati kelompok konservatif dan ekstrem kanan yang merasa terancam oleh pergeseran demografi global. Isu tentang white genocide itu sudah lama dipakai di forum-forum alt-right semacam panggilan untuk mempertahankan peradaban kulit putih sekarang. Dan ketika Donald Trump itu angkat isu ini secara terbuka di panggung internasional, pertanyaannya jadi makin besar. Apakah ini benar-benar kepedulian oleh Amerika Serikat atau cuma upaya politis untuk memperkuat basis pemilihnya? Ingat, jangan lupakan juga konteks tahun politik di Amerika Serikat. Isu rasial itu selalu sensitif dan efektif di sana. Bagi sebagian pemilih yang termakan narasi kulit putih sedang diserang, Donald Trump ini bisa tampil sebagai pembela terakhir mereka. Jadi ketika dia berklaim soal genosida di Afrika Selatan, yang sebenarnya belum pernah dibuktikan secara ilmiah atau statistik, ini bukan soal Afrika Selatan. Ini soal citra Donald Trump di mata pemilihnya. Nah, disinilah kita perlu jeli. Jangan-jangan yang disebut genosida itu bukan fakta, tapi ini merupakan alat politik Donald Trump saja. Setelah Donald Trump itu menuduh adanya genosid terhadap petani kulit putih yang ada di Afrika Selatan ini, kita tentu wajib bertanya-tanya, benar gak itu terjadi? Apa betul petani kulit putih di Afrika Selatan itu menjadi target sistematis pembunuhan massal? Karena kalau kita ngikuti narasi Donald Trump ini dan media-media sayap kanan, kesannya itu kayak ada perburuan etnis yang dilegalkan negara. Tapi pas kita buka data resmi dan laporan di lapangan, kenyataannya justru berbanding terbalik. Faktanya, mayoritas korban kekerasan yang ada di Afrika Selatan itu bukan petani kulit putih, tapi justru warga kulit hitam yang berasal dari kelas pekerja dari komunitas miskin di sana. Karena negara ini memang sedang bergulat lah dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi sekarang. Dari perampokan, pembunuhan, sampai kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Tapi karena kulit hitam adalah mayoritas populasi, secara statistik ini mereka lah yang paling terdampak. Bahkan kalau saya melihat lebih dalam, ada laporan dari Kepolisian Afrika Selatan ini menunjukkan sebenarnya bahwa kekerasan di daerah pedesaan itu bukan soal menimpa petani kulit putih saja, tapi juga buruh tani kulit hitam.
perempuan desa, dan komunitas marginal lain. Dan gak ada bukti yang menunjukkan bahwa negara secara aktif atau sistematif menargetkan kelompok kulit putih. Jadi klaim genosid yang dari Donald Trump ini ke Afrika Selatan itu gak punya dasar empiris, dan ini hanya lebih banyak berdiri di atas persepsi dan rasa takut semata. Dan yang lebih menarik ya, seringkali narasi white genocide ini fokusnya cuma pada satu sisi cerita, yaitu kasus pembunuhan petani kulit putih. Tapi gak pernah dibahas tuh secara jujur soal kondisi struktural yang dihadapi petani kulit hitam, yang bahkan jauh lebih rentan di sana, lebih miskin dan lebih terpinggirkan. Padahal kalau kita mau bicara keadilan, harusnya semua korban dilihat dengan kacamata yang sama, bukan hanya karena warnanya putih atau hitam atau bahkan merah, enggak. Dilihat secara kacamata yang sama. Jadi secara umum nih, dalam konteks manusia secara umum. Jadi intinya ya, kalau kita bicara soal korban kekerasan di Afrika Selatan, jawabannya jelas. Warga kulit hitamlah yang paling terdampak, baik secara jumlah maupun intensitas kekerasan. Narasi bahwa petani kulit putih sedang dibantai secara sistematis itu lebih cocok disebut mitos politik daripada kenyataan sosial. Dan ini lebih ke teori konspirasi saja. Yang mana teori konspirasi ini tidak bisa dibuktikan secara empiris dan logika. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih dalam. Bagaimana isu ini bisa menyebar ke seluruh dunia dan dipercaya begitu banyak orang? Padahal data dan faktanya itu bertolak belakang. Jawabannya, propaganda dan disinformasi global yang sedang marak terjadi di dunia sekarang. Isu white genocide di Afrika Selatan ini bukan cuma soal opini politik saja. Ini adalah narasi yang dibentuk, dipoles, dan disebarkan secara sistematis oleh media-media sayap kanan, influencer, dan akun-akun anonim di media sosial lainnya. Mereka yang menyajikan gambar-gambar ngeri, potongan video berdarah-darah, dan cerita-cerita dramatis tanpa konteks yang sangat masuk akal, tanpa sumber yang jelas. Yang penting emosinya dapat. Dan anehnya ya, makin tidak akurat narasi yang ada di media sosial, ini justru makin viral penyebarannya. Contoh paling mencolok ini adalah saat Donald Trump itu memutar video saat bertemu Presiden Afrika Selatan ini, yang katanya ini menunjukkan kuburan petani kulit putih. Padahal setelah dicek, video ini diambil dari footage Reuters yang sedang merekam jenazah korban konflik di Republik Demokratik Kongo. Ingat, footage itu cuma video ilustrasi saja. Jadi video itu bukan video genosida yang ada di Afrika Selatan. Dan bukan petani kulit putih. Bayangkan, ada video salah tempat, salah konteks, tapi tetap dipakai dalam forum resmi di Gedung Putih, yaitu oleh Donald Trump. Kalau ini bukan disinformasi tingkat tinggi, apalagi? Makanya dengan adanya ini sudah menunjukkan betapa kuatnya mesin propaganda yang bekerja di belakang layar. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan narasi global bahwa orang kulit putih kini jadi korban di dunia yang dikuasai oleh kulit hitam. Ini bukan cuma strategi komunikasi aja ya, tapi ini upaya membentuk persepsi geopolitik di mana kulit putih selalu dalam posisi membela diri. Walau faktanya mereka masih dominan secara ekonomi dan militer di panggung global. Nah makanya masalahnya ketika propaganda seperti ini dipakai oleh kepala negara besar seperti Amerika Serikat, maka dampaknya ini bisa luar biasa. Bukan cuma membingungkan publik global, tapi juga bisa merusak hubungan diplomatik, memperkuat rasisme, dan memicu ketegangan internal di negara-negara berkembang. Makanya penting banget buat kita, apalagi sebagai penonton di era digital ini, buat skeptis dan kritis terhadap narasi besar. Apalagi kalau narasinya datang dari pihak yang sudah terbukti berkali-kali bermain drama politik. Jangan sampai kita ikut menyebarkan mitos yang justru memperdalam luka ketidakadilan global ini. Makanya itu kenapa saya tuh memilih personal branding di geopolitik dan ekonomi. Karena dari pembahasan ini sangat dominan sekali. Takutnya dipakai atau dibahas oleh orang-orang yang tidak memiliki kompeten di sana, yang cuma menciptakan propaganda. Karena ini sangat berbahaya sekali. Makanya saya dapat jamin, video atau pembahasan yang saya bahas ini, materinya itu semuanya berdasarkan data dan fakta. Saya berani buktikan, saya berani jamin narasi yang dibuat saya ini merupakan narasi yang sangat akurat sekali. Dan bahkan saya sangat terbuka. Jika misalkan kalian tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, kalian komentar. Saya hargai itu. Saya akan evaluasi apakah saya itu benar salah atau tidak. Jadi dengan adanya ini semua, kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua yang terjadi sekarang,
mulai dari tuduhan genosid oleh Donald Trump, narasi disinformasi soal Afrika Selatan, sampai reaksi masyarakat global, ini muncul satu pertanyaan besar yang menurut saya ini sangat relevan untuk dipertanyakan. Apakah dunia ini sedang menuju polarisasi rasial yang baru? Dulu kita mengenal konflik rasial dalam bentuk kolonialisme, apartheid, atau supremasi terang-terangan. Tapi hari ini bentuknya ini lebih halus, lebih canggih, dan seringkali tersembunyi di balik kekhawatiran atau kebebasan berbicara. Isu-isu rasial yang dulu dianggap tabu, kini dibungkus ulang sebagai narasi ketakutan global. Kayak yang dilakukan oleh Donald Trump ini. Misalnya, dia gak bilang kami harus tetap berkuasa, tapi bilang kami sedang diserang. Dan narasi itu lebih mudah dijual, terutama di negara-negara yang tengah bergulat dengan perubahan demografi, imigrasi, dan krisis identitas nasional. Makanya Indonesia menurut saya ini harus hati-hati, dan kita harus berdaulat di dalam dunia digital ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini adalah bagaimana media sosial, algoritma, dan ruang digital itu mempercepat polarisasi itu. Ketika kita klik satu video tentang white genocide, tiba-tiba semua isinya teori konspirasi tentang ras yang tidak berdasarkan data dan fakta. Artinya kita sudah masuk ke ruang gema, tempat hanya satu suara yang kita dengar terus-menerus. Kita korban, mereka yang jahat. Padahal dunia nyata itu jauh lebih kompleks dari itu semua. Di titik ini saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan kita memang sedang diseret ke arah dunia baru, di mana garis warna kulit kembali jadi senjata politik. Bukan sekedar identitas biologis. Polarisasi rasial model baru ini tidak lagi datang dari perbudakan atau penindasan langsung, tapi dari narasi ketakutan dan pembelaan emosional. Dan bahayanya, itu bisa terjadi di mana saja. Di Amerika Serikat, di Eropa, bahkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini. Kalau kita tidak hati-hati menjaga nalar publik. Makanya menurut saya, tugas kita hari ini bukan cuma soal melawan rasisme dalam bentuk kasarnya, tapi juga membongkar narasi-narasi yang dibungkus rapi dengan label kebebasan, nasionalisme, dan bahkan keprihatinan kemanusiaan. Padahal sebenarnya berakar dari ketakutan yang tidak berdasarkan dan hasrat untuk tetap berkuasa. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bahas kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Eksklusif.